Shalom, kita akan mempelajari Alkitab mengenai bahasa roh berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, Kisah Para Rasul 10 ayat 46, dan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 25. Mari kita kembali kepada Alkitab. Istilah bahasa roh, ya, jadi saya tulis di papan tulis ini ada 3 kolom, terjemahan lama, King James Version, dan bahasa Yunani-nya atau Grikanya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46, bahasa roh ditulis dalam King James Version ini speak with tongue. Dalam terjemahan lamanya, ya, berkata-kata dengan berbagai bahasa. Kalau dalam bahasa terjemahan baru Alkitab kita sekarang ini disebut dengan bahasa roh. Dan di dalam bahasa Yunaninya atau Grikanya disebut laleho glosa. Berikut di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 ditulis di situ, kalau dalam King James Version-nya sebagai speaketh in an unknown tongue, ya. Atau di dalam terjemahan lamanya disebut sebagai karunia lidah, dan masih di dalam bahasa Yunani yang sama, yaitu laleho glosa. Mereka banyak, tetapi bahasa Yunani akarnya tetap di laleho glosa. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ya, ditulis sebagai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa dalam terjemahan lamanya. Ini sebagai perbandingan saja, biar supaya lebih jelas. Dan di dalam bahasa Yunaninya tetap laleho glosa, dan di dalam King James-nya speak with tongue. Kalau saudara buka di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan berbicara dalam pelbagai bahasa. Frase bahasa roh ini, ya, yang digunakan dalam Alkitab terjemahan baru, semuanya dari istilah yang sama, yaitu bahasa Yunaninya laleho glosa. Atau dalam King James Version-nya disebut sebagai speak with tongue. Tidak ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan terjemahan harafiahnya itu, yaitu language of Holy Spirit. Kenapa tidak ditulis lurus-lurus saja language of Holy Spirit supaya sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesianya bahasa roh? Melihat dari terjemahan Yunani tersebut, maka bahasa roh yang dimaksudkan adalah karunia yang Allah berikan untuk kita bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Bukan satu bahasa baru yang membingungkan dan bahkan sama sekali tidak dimengerti oleh semua makhluk hidup. Pertanyaannya, mengapa dalam terjemahan baru kita sekarang ini disebut dengan bahasa roh, atau tidak dipakai saja language of Holy Spirit kalau dalam King James Version-nya, ya, tetapi dipakai sebagai speak with tongue. Mari kita lihat penjelasannya. Cerita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 mengenai para rasul berkumpul pada hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah api hinggap pada mereka masing-masing. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Lidah mereka dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat berbicara dalam banyak bahasa. Bahasa yang mereka gunakan adalah sesuai dengan orang-orang yang datang pada saat itu, yaitu Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya. Tapi rasul-rasul itu sendiri tidak tahu akan bahasa-bahasa tersebut. Mengapa mereka bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa itu? Jawabannya adalah Roh Kuduslah yang mengendalikan mereka. Roh Kuduslah yang berperan atau menerjemahkan dengan menggunakan para rasul sebagai media kepada orang-orang yang datang dari berbagai tempat itu, sehingga mereka dapat mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga dalam terjemahan baru digunakan bahasa roh, artinya Roh Kuduslah yang berperan atau mengendalikan lidah para rasul sehingga mereka seketika itu bisa atau jago berbicara dalam banyak bahasa. Sehingga semua yang hadir itu pun menjadi terheran-heran. Para rasul bukan menggunakan suatu bahasa yang baru yang sama sekali tidak dimengerti.
Bahkan tidak ada bentuk kalimat apapun yang kita temukan di Alkitab mengenai bahasa baru dengan istilah bahasa roh itu. Tidak ada contoh atau referensi Alkitab mengenai pemakaian bahasa roh. Allah tidak mungkin berbicara kepada manusia dengan bahasa yang tidak dimengerti. Allah tidak mungkin berbicara dengan bahasa yang membingungkan. Karena yang buat bingung itu hanyalah pekerjaan si ular tua. Jadi bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti atau membingungkan adalah bukan dari roh Allah, tapi dari roh yang lain. Tidak ada firman Allah yang tertulis di Alkitab dengan bentuk yang diulang-ulang. Contoh, laba-laba, syakalalala, del, ataupun bentuk yang lainnya. Semuanya itu hanyalah penyesatan dari bapa segala dusta. Dan bahasa seperti itu 100% tidak bersumber dari Alkitab. Sekali lagi, tidak bersumber dari Alkitab. Sekarang mari kita lihat jemaat Korintus. Kemungkinan jemaat di Korintus yang tertulis di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, mereka juga menggunakan bahasa roh yang tidak jelas, sehingga Paulus mengkritik kepada jemaat Korintus sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan 5 menjelaskan bahwa bernubuat lebih baik dari bahasa roh. Bernubuat artinya menyampaikan firman Tuhan. Bernubuat kepada siapa? Kepada manusia untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Yang kedua, ayat 6 sampai 12 menjelaskan bahwa bahasa roh adalah tidak ada gunanya dan seperti benda-benda yang tidak berjiwa, seperti seruling dan kecapi. Artinya sama dengan benda mati. Bahkan Paulus menambahkan di ayat 9 bahwa bahasa roh jika diucapkan dengan tidak jelas, maka kata-kata itu sia-sia di udara. Laba, syakalalala, del, adalah bahasa yang tidak jelas. Dan bahasa seperti ini bukan kepada roh Allah, tetapi kepada roh yang lain. Yang ketiga, di ayat 13 sampai 17 menjelaskan bahwa sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik dengan bahasa roh, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Yang keempat, di ayat 18 sampai 25 menjelaskan bahwa lebih baik mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya bahasa roh adalah bahasa yang aneh dan tidak dapat dimengerti. Kalaupun kita menggunakan bahasa yang aneh seperti ini, maka orang yang tidak beriman melihat kita sebagai orang gila. Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan bernubuat adalah tanda untuk orang beriman. Artinya, penyampaian firman Tuhan atau bernubuat itu dapat membangun keimanan seseorang, sedangkan bahasa roh sama sekali tidak membangun. Kesimpulan, pertama, bahasa roh adalah karunia lidah untuk berbicara dalam banyak bahasa, bukan suatu bahasa baru yang aneh dan tidak dimengerti. Yang kedua, bahasa roh artinya roh Allah lah yang mengendalikan lidah para rasul untuk dapat berbicara dalam banyak bahasa, bukan bahasa baru yang aneh dan membingungkan. Yang ketiga, bahasa roh adalah terjemahan dari King James Version yang adalah speak with tongue, bukan language of Holy Spirit. Demikianlah penjelasan saya mengenai bahasa roh. Silakan saudara boleh gali lebih dalam lagi dari Alkitab. Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.